Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Maslan Idasari Parapat, NIM 17030102. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan tentang teknik konservasi tanah dan air. Terima kasih. Nah, di belakang saya tepatnya adalah namanya tangki ekspos. Nah, tangki ekspos ini adalah pemanenan air hujan. Tujuannya untuk menampung air bersih dan untuk mencegah terjadinya banjir. Nah, tangki ekspos ini adalah pengelolaan air yang dilakukan menggunakan sistem tada air hujan atau sumur resapan dibuat terintegrasi dengan mengalirkan air hujan dari talang atau bangunan ke tangki penampung sedemikian rupa sehingga kotoran bisa terbuang, luberan airnya dimasukkan ke akuifer sumber air tanah melalui sumur resapan. Teknologi panen air berfungsi untuk menyediakan sumber air irigasi pada musim kering, mengurangi banjir pada musim hujan. Nah, salah satu teknik metode konservasi tanah dan air adalah pemanenan air hujan. Nah, pemanenan air hujan ini adalah upaya perolehan, pengumpulan, dan pemanfaatan air hujan dengan tujuan untuk penyediaan air minum, air bersih, pengairan, maupun pertanian. Banyak di sekitar rumah saya yang menggunakan tangki ekspos atau tangki air yang gunanya untuk menampung air hujan dan untuk mencegah terjadinya banjir. Air adalah sumber daya yang sangat penting bagi manusia. Rata-rata manusia menggunakan 300 hingga 380 liter air setiap harinya. Jumlah itu setara dengan 16 hingga 20 galon air minum. Untunglah manusia tinggal di bumi. 2/3 permukaan bumi tertutup air yang sangat penting bagi hidup kita. Tetapi tahukah kamu kalau sebetulnya hanya 2,5% dari seluruh air di bumi ini yang merupakan air tawar dan hanya 1% yang bisa diakses oleh manusia. Jumlah air tawar di dunia bahkan semakin berkurang karena adanya pencemaran air yang membuat semakin sedikit air yang bisa digunakan oleh manusia. Sementara cadangan air di dalam tanah juga semakin sedikit karena dieksploitasi oleh manusia selama bertahun-tahun dan tidak ada usaha untuk mengembalikannya ke tanah. Hasilnya, dunia kini terancam mengalami krisis air, termasuk Indonesia. Manajemen air yang belum baik adalah salah satu penyebabnya. Nggak heran, setiap musim kemarau, selalu ada kasus kekeringan di beberapa wilayah di Indonesia. Menurut data dari tahun 1815 sampai 2018, kekeringan ternyata adalah bencana keempat yang paling banyak terjadi di Indonesia dengan 1875 kasus. Bahkan menurut BNPB, wilayah Jawa dan Nusa Tenggara sudah mengalami defisit air sejak tahun 1995. Karena itulah, kita harus mulai melakukan konservasi air. Konservasi air adalah praktik menggunakan air secara efisien untuk mengurangi penggunaan air yang berlebihan. Konservasi air bisa dilakukan dengan sederhana dan dimulai dari rumah. Mulai dari mengurangi penggunaan air di dalam rumah sampai membangun sumur resapan di pekarangan rumah. Kamu juga bisa menggalakkan konservasi dengan cara mengkampanyekannya agar semua orang sadar pentingnya konservasi air agar semua orang mulai mengubah gaya hidupnya. Ingat, air adalah sumber daya alam yang paling penting bagi manusia, bukan hanya untuk kehidupan kita, tetapi juga untuk kesejahteraan anak cucu kita. Jadi, jangan pernah sia-siakan air dan mulai gaya hidup yang peduli pada air sekarang juga.